This is a tersangka setelah kasus dugaan nepotisme menang direktur eksekutif di salah satu maskapai penerbangan. SCL tadi menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi, terutama keluar SCL juga menggunakan anggaran di Kementan untuk biaya perawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chelsea Zahira dengan NIM 240112610. Selamat datang di video hari ini. Hari ini saya ingin bahas topik yang sangat penting, yaitu etika pemerintah. Etika pemerintah adalah prinsip-prinsip moral yang mengatur bagaimana pejabat publik menjalankan tugas mereka. Mengapa ini penting? Mari kita jelajahi bersama. Pertama-tama, etika pemerintahan adalah hal yang sangat penting. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintahan yang transparan dan akuntabel, maka mereka akan merasa percaya kepada pemerintahan. Dan sebaliknya, ketika pemerintah tidak transparan dan akuntabel, maka kepercayaan itu tidak akan ada. Selanjutnya, mari kita lihat beberapa aspek penting. Yang pertama adalah integritas. Penjabat harus jujur dan konsisten terhadap publik. Yang kedua, keadilan. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus melibatkan publik agar adil dan merata. Lalu yang ketiga, bertanggung jawab. Penjabat harus bertanggung jawab atas keputusan yang diambil dan dampaknya terhadap masyarakat. Namun, kita juga harus menyadari bahwa tidak sedikit pemerintah yang melanggar etika. Apa saja sih contohnya? Contoh yang pertama adalah korupsi, di mana pejabat menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, seperti contoh pada kasus satu ini. Penggunaan uang korupsi Syahrul Yassin Limpo atau SCL terkuak di PN Jakarta Pusat. Pengadilan Tipikor mengungkap SCL sering menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi, terutama keluarga. Lalu kemana saja aliran uang korupsi SCL? Mantan staf fungsional APK BBN Madya Badan Karantina Indonesia Kementan Abdul Hafid dalam kesaksian yang mengatakan Kementan pernah mengeluarkan biaya untuk sunatan cucu SCL. Hafid juga menuturkan Kementan diminta menyiapkan uang untuk keperluan pembuatan kafe untuk cucu SCL. Selain untuk biaya sunat dan membangun kafe, staf Biro Umum Pengadaan Kementan Muhammad Yunus mengungkap Kementan kerap kali mengeluarkan uang senilai 3 juta rupiah per hari untuk pesan makanan secara online ke rumah dinas dan laundry SCL. Yunus juga menyampaikan kesaksiannya dan mengungkap dimintai uang untuk tagihan kacamata dan parfum SCL. Terakhir, menurut pernyataan mantan Subkoordinator Pemeliharaan Biro Umum dan Pengadaan Kementan Gempur Aditya, SCL juga menggunakan anggaran di Kementan untuk biaya perawatan skincare anak dan cucunya. Kedua, ada juga nepotisme, di mana pemerintah memberi jabatan kepada kerabat dan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik, seperti contoh pada kasus yang satu ini. Mantan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in ditetapkan sebagai tersangka setelah kasus dugaan nepotisme menantunya. Dilansir dari Tribun News pada Senin 2 September, menantu Moon Jae-in mendapatkan jabatan sebagai Direktur Eksekutif di salah satu maskapai penerbangan Thailand. Padahal sebelumnya sang menantu tidak memiliki pengalaman pekerjaan di bidang penerbangan. Menantu bernama So itu hanya memiliki pengalaman pekerjaan di industri game. Moon Jae-in diduga memberikan uang suap demi membantu menantunya mendapatkan jabatan. Uang suap tersebut diberikan ketika Moon Jae-in masih menjadi Presiden Korea Selatan, yakni pada 2020 lalu. Kejaksaan percaya So menerima gaji lebih dari 200 juta won atau sekira 2,6 miliar rupiah saat menjadi eksekutif. Sementara performa perusahaan menurun ketika dipimpin oleh So. Hal itu menimbulkan kecurigaan adanya keterlibatan Moon Jae-in dalam penunjukan So sebagai eksekutif. Disinilah peran masyarakat menjadi sangat penting. Masyarakat harus terlibat dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan pemerintah. Selain itu, edukasi tentang pentingnya etika pemerintahan perlu ditingkatkan agar semua orang sadar akan hak dan kewajibannya. Kesimpulannya, etika pemerintahan yang baik adalah fondasi bagi pemerintah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Mari kita semua berperan aktif dalam menegakkan etika ini demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk berpartisipasi dan berbagi pendapat kalian